Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Sari, nomor NPM 5200211082 dari APTI kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai peran manajemen dalam penanggulangan dampak COVID. Nah, saya pertama akan menjelaskan mengenai dampak COVID-19 di perusahaan. Perusahaan banyak yang berguguran dan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada karyawannya. Itulah salah satu dampak dari COVID-19 ini. Nah, di gambar ini juga dijelaskan dampak COVID-19 pada dunia usaha, khususnya di dalam operasional perusahaan. Yang pertama, untuk yang beroperasi normal itu ada 59%, masih ada separuh lebih. Dan untuk yang mengurangi kapasitas, misalnya mengurangi jam kerja, itu ada 24,3%. Dan untuk yang berhenti beroperasi, itu ada 8,8%. Dan yang WFH atau work from home, bekerja dari rumah, ada 7,5%. Dan yang terakhir, yang melebihi kapasitas, hanya ada 0,5%. Maka dari itu, untuk menanggulangi dampak tersebut, dibutuhkan seorang human research atau HR. Nah, peran human research sangat vital dalam membuat perusahaan bisa bertahan dan mencegah PHK. Human research juga harus bisa beradaptasi di tengah kondisi krisis yang terjadi di era pandemi saat ini. Bahkan kalau perlu, human research harus menjadi motor transformasi di perusahaan dan harus dapat beradaptasi dan mengantisipasi segala dampak dan harus terbiasa menghadapi new normal ini untuk menjadi contoh para karyawannya. Nah, bentuk adaptasi itu sendiri yang harus dilakukan oleh seorang HR. Yang pertama, beradaptasi dengan teknologi. Maksudnya di sini, bagaimana seorang HR yang belum terbiasa dengan teknologi seperti meeting online, presentasi online, penggunaan Google Form, atau bahkan yang masih gaptek, lebih parahnya, itu sekarang harus dituntut belajar dan menjadi terbiasa menggunakan teknologi. Nah, yang kedua, meningkatkan program efisiensi perusahaan. Yang ini tujuannya adalah untuk menjaga cash flow perusahaan agar keuangan perusahaan tetap sehat sehingga seorang HR harus melakukan kebijakan untuk menahan segala pengeluaran yang dirasa kurang penting di perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas perusahaan. Maksudnya di sini, bagaimana seorang HR bisa membantu perusahaan untuk melakukan shifting bisnis agar bisa survive. Hal ini karena COVID-19 telah membuat perilaku dan bisnis menjadi berubah. Nah, di gambar juga dijelaskan peran HR di era new normal. Yang pertama, konseling dan kolaborasi. Yang kedua, fokus pada kesehatan karyawan. Yang ketiga, menghargai kinerja karyawan. Yang keempat, membuat aturan baru. Dan yang terakhir, mengedukasi karyawan. Selain itu juga dibutuhkan sebuah komunikasi krisis. Komunikasi krisis itu sendiri merupakan sebuah kunci keberhasilan dari suatu manajemen di saat kritis. Nah, tujuannya yaitu untuk memberikan informasi terkait regulasi kerja di masa pandemi dan langkah-langkah agar terhindar dari virus COVID-19. Yang kedua, untuk membuat strategi untuk menghadapi masa krisis di saat pandemi. Nah, bentuk ancaman krisis itu sendiri dalam perusahaan yaitu adanya pengurangan karyawan atau PHK. Yang kedua, kerja dari rumah atau work from home. Dan yang ketiga, harus menyediakan fasilitas kesehatan tentunya untuk karyawannya. Yang selanjutnya, krisis respon atau bentuk respon mengenai krisis dari perusahaan, yaitu memberdayakan sistem informasi software yang dapat memudahkan karyawan untuk bekerja dari rumah atau work from home. Dan yang kedua, perusahaan harus berkomitmen terhadap penanggulangan krisis yang terjadi dan mengevaluasi cara kerja di saat krisis atau di saat pandemi. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.